Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang perbedaan printer multifungsi dan mesin fotokopi ya. Di video yang lalu saya pernah membahas tentang perbedaan printer dan printer laserjet ya. Nah, ini perbedaan printer yang multifungsi dengan mesin fotokopi ya, sahabat Om Dea. Bagi sahabat Om Dea yang kebetulan membuka usaha fotokopi dengan menggunakan printer multifungsi biasa, apakah sudah merasa waktunya untuk mengganti mesin fotokopi atau meningkatkan fungsionalitas dengan beralih dari printer multifungsi ke mesin fotokopi ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara mesin fotokopi dengan printer multifungsi ya, sahabat Om Dea. Meskipun mesin fotokopi standar dan printer multifungsi adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan, apalagi di kantor ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, istilah ini untuk menjelaskan setiap perangkat tidak dapat saling menggantikan ya. Keduanya dapat menghasilkan salinan kertas dengan cepat dan masing-masing membutuhkan toner ataupun tinta ya. Tapi disitulah kesamaan akhirnya ya. Lantas apa sih perbedaan printer mesin fotokopi dengan printer multifungsi? Nah, mungkin ini yang akan saya jelaskan ya. Jadi yang pertama kita lihat dari fungsi ya, sahabat Om Dea. Sementara mesin fotokopi standar hanya dapat melakukan satu hal atau membuat salinan ya. Printer multifungsi terkadang disebut sebagai MFP ya. Sesuai dengan namanya, printer MFP memiliki kemampuan untuk menyalin, mencetak, memindai dan mengirim fax ya, serta melakukan tugas lain. Nah, mesin fotokopi yang lebih lama mungkin hanya dapat digunakan untuk mencetak warna atau hanya hitam putih ya. Nah, sedangkan perangkat multifungsi biasanya selain memiliki kemampuan mencetak, juga memiliki berbagai fungsi lain yang sangat berguna seperti yang saya sebutkan tadi ya, sahabat Om Dea. Bergantung pada unit yang kita beli, keduanya dapat memiliki kemampuan untuk menghasilkan bahan cetakan berkualitas tinggi apabila diinginkan ya. Yang kedua, sahabat Om Dea, kecepatan ya. Mesin fotokopi terkadang mencetak lebih cepat daripada printer multifungsi ya. Jika kita membuat ribuan salinan dari satu dokumen, mesin fotokopi mungkin akan mengungguli perangkat multifungsi dalam hal kecepatan ya. Tetapi bagi kebanyakan orang yang membutuhkan beberapa salinan atau bahkan beberapa lusin ketika mereka mencetak, perbedaan dalam penghematan waktu dapat diabaikan ya. Namun saat ini printer multifungsi yang ada, beberapa di antaranya telah dapat menyaingi kecepatan mesin fotokopi ya. Selanjutnya yang ketiga, sahabat Om Dea, kemudahan penggunaan ya. Ketika pertama kali keluar, printer multifungsi cukup merepotkan dan sulit digunakan saat berganti mode ya, seperti cetak dan pindai. Selama bertahun-tahun, printer multifungsi menjadi jauh lebih ramah guna ya. Di sisi lain, mesin fotokopi memiliki banyak sekali tombol dan membingungkan. Printer multifungsi modern dibuat dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna dan salinan dapat dibuat dengan sekali menekan tombol ya. Kemudian yang keempat, sahabat Om Dea, penggunaan yang luas ya. Dengan beragam fungsi yang ada pada printer multifungsi, orang semakin menjauh dari mesin fotokopi standar ya. Banyak pekerja kantor mengandalkan MFP atau printer multifungsi
untuk memindai dokumen yang dicetak dan mengirimkannya melalui email langsung ke kotak masuk mereka, sehingga mereka memiliki versi PDF digital yang dapat mereka simpan. Mesin fotokopi lebih cocok untuk pekerjaan cetak yang lama dan tugas berat yang membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan salinan dalam satu waktu ya. Namun saat ini menemukan mesin yang benar-benar hanya membuat salinan, bukan mencetak, memindai, mengirim email dan lain-lain sangatlah sulit ya. Dengan beralih ke dokumentasi digital, inisiatif ramah lingkungan dan upaya meminimalkan penggunaan kertas, juga biaya, printer multifungsi menjadi hal yang umum ya. Kemudian yang kelima, sahabat Omdea, masalah biaya ya. Perbedaan harga antara mesin fotokopi hitam putih dan printer multifungsi yang kadang-kadang orang menyebut dengan mesin fotokopi printer dapat dengan mudah mencapai jutaan rupiah karena perangkat multifungsi menawarkan fungsionalitas yang superior ya. Namun printer multifungsi pun terdiri dari beragam model yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya dari ukuran kertas, kecepatan, fitur berwarna, dan lain sebagainya. Jadi, pengguna dapat memilih model yang sesuai dengan budget dan kebutuhannya. Namun, beberapa printer kantor terbaik belum tentu yang paling mahal ya. Apapun yang kita pilih, kita mungkin memiliki opsi untuk membelinya langsung atau menandatangani perjanjian sewa, sehingga investasi yang diperlukan tidak terlalu besar di awal ya. Kemudian yang keenam, sahabat Omdea, ukuran ya. Seperti kebanyakan teknologi populer, perangkat multifungsi telah menyusut ukurannya seiring dengan perkembangannya. Meskipun mesin fotokopi biasanya dianggap sebagai mesin besar dan membutuhkan ruangan sendiri, karena itu disebut ruang fotokopi ya. Printer laser multifungsi dapat berukuran cukup kecil untuk muat di meja dan cukup ringan sehingga satu orang dapat memindahkan perangkat ya. Dengan printer multifungsi atau mesin fotokopi standar, bagaimanapun perangkat bertambah tergantung pada jumlah kapasitas kertas yang kita inginkan ya. Setelah kita memahami perbedaan printer multifungsi dan mesin fotokopi standar dalam hal ketersediaan fungsi, kecepatan, kemudahan penggunaan luas, biaya, dan ukuran, kita dapat menentukan kebutuhan kita dengan lebih baik ya. Nah, dari keduanya adalah penting untuk mempertimbangkan tujuan penggunaan sebelum membuat keputusan apapun. Nah, jika kita perlu mencetak ratusan salinan seminggu, printer multifungsi cukup sesuai dengan kebutuhan ya. Jika salinan tersebut memerlukan spesifikasi seperti DPI tinggi dengan kedalaman warna tinggi, atau kita membuat ribuan salinan dalam seminggu, printer produksi atau mesin fotokopi yang lebih canggih kemungkinan lebih sesuai ya. Nah, kemudian untuk tambahan, sahabat Omdea, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian untuk printer multifungsi ya. Beberapa printer multifungsi hanya melakukan satu hal pada satu waktu ya. Misalnya ketika memindai tidak dapat mencetak, sementara saat mengirim fax tidak dapat memindai. Sementara yang lainnya bisa dijalankan secara bersamaan, akan menjadikannya cocok untuk digunakan banyak orang. Terlepas dari banyaknya fungsi yang dimiliki, mereka tergantung pada resolusi pemindaian ya, fleksibilitas cetak, kecepatan salin, dan atribut kinerja lainnya. Printer multifungsi berbasis inkjet dapat menambah biaya dan kurang efisien dalam pemakaian tinta kalau digunakan sebagai mesin fotokopi dan printer ya. Nah, kemudian untuk keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakan mesin fotokopi, semakin banyak fungsi yang kita cari pada suatu mesin fotokopi akan semakin tinggi harganya ya. Seperti printer laser warna, perangkat ini menggunakan cartridge berkapasitas besar yang dapat menghabiskan biaya sebanyak harga pembelian beberapa printer multifungsi untuk satu set penuh warna tonernya ya.
Meski berukuran besar dan dapat menyita tempat, konsumsi listrik yang digunakan cukuplah minim. Keuntungan lainnya, mesin fotokopi menampung banyak ukuran kertas secara bersamaan dalam baki atau tempat kertas yang terpisah dan dapat mencampur ukuran dalam satu dokumen untuk efektivitas penggunaan yang cepat. Nah, jadi di sini sahabat Omdea perlu mempertimbangkan dan perlu memahami kinerja daripada mesin fotokopi dan printer yang multifungsi ya. Jadi ada keterbatasan di masing-masing perangkat tadi ya sahabat Omdea. Nah, apa yang sudah saya sampaikan menjadi pertimbangan ya untuk mengambil keputusan apakah membeli printer multifungsi atau membeli mesin fotokopi ya. Baik sahabat Omdea, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton, bagi yang belum silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Omdea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.